Oke ya. Nah, ini akan kita mulai ya. Hari ini akan kita mulai dengan mempelajari bagaimana rangkaian hardware yang akan kita pergunakan nantinya. Kemudian setelah rangkaian hardware-nya Anda pahami, ya, kemudian kita akan coba terapkan pada program yang akan kita buat sama-sama. Setelah itu nanti akan saya persilahkan Anda untuk mencobanya masing-masing. Jangan khawatir, karena karena saya memiliki hardware 2 unit di sini yang bisa Anda akses. Sebentar saya tunjukkan dulu. Saya memiliki ya dua hardware sudah beserta dengan LED-nya. Di sini ada 3 LED. Nah, nanti kita akan mencoba sama-sama ya. Saya akan mendemokan terlebih dahulu. Dari 3 LED ini akan kita kendalikan plus 1 LED yang ada di hardware-nya itu sendiri pada modulnya, sehingga nanti diharapkan Anda bisa mengendalikan 4 LED ya, 1 2 3 4 ya. Kemudian dengan cara tersebut nanti Anda bisa mengembangkan ke aplikasi yang lebih kompleks. Oke ya, kita mulai terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita akan mencoba membuat rangkaiannya terlebih dahulu, seperti apa rangkaian yang kita miliki di hardware-nya ini, sehingga Anda paham bagaimana dia terangkai, terhubung dengan power supply, dia terhubung dengan apa namanya modul ESP32. Saya akan tambahkan, saya menggunakan editor Eagle di sini ya untuk menggambar rangkaiannya, supaya Anda juga bisa mungkin kalau untuk membuat rangkaian juga bisa menggunakan software yang sama. Pertama kali saya mengambil OSP32 tadi, saya ambil dulu. Ya, saya taruh di sini seumpama. Kemudian kita butuhkan A4 landscape. Saya lanjutkan Mas. Di sini ya, saya akan menambahkan untuk frame-nya, saya gunakan biasanya frame A4 yang landscape biasanya. Landscape ini. Oke. Saya taruh di oke. Jadi ini adalah ESP32-nya ya. Kemudian untuk apa namanya? Komponen tambahnya lagi adalah kita memiliki tadi LED internal 1 yang terhubung di kaki nomor 2 ya. Sesuai dengan program kan. Jadi I/O yang nomor 2 ini sudah terhubung dengan LED ya. Atau supaya tidak membingungkan, sekalian saja saya gambarkan di sini ya, gambar LED-nya, kemudian beserta dengan resistornya seperti itu. Kita hubungkan dulu ya, 1 2 3. Ini juga sama. Ini yang akan selalu kita lakukan ketika kita menghubungkan ya perangkat tambahan di luar microcontroller ESP32 contohnya di sini. Nah, sehingga dengan cara seperti ini kita berharap kita memahami bagaimana rangkaian ini terhubung dan bagaimana programnya dan efeknya apa kalau nanti rangkaiannya berubah gitu. Ya, karena minggu kemarin belum kita bahas ya. Kemudian kemarin ya juga saya berikan contoh dulu skematik. Ini adalah LED dan tombol ya. Tombolnya akan kita tambahkan. Di sini saya punya 2 tombol ya, kanan dan kiri ya. Bagaimana rangkaiannya kita bisa gambarkan di sini. Contohnya tombol kanan dan kiri ini kita hubungkan dengan, saya tambahkan dulu buttonnya di sini. Nggak ada. Tambahkan switch. Oke. Switch yang di PCB
ya. Yang ini resistansinya juga 220 ohm. Yang di sini resistansinya juga 220 ohm. Ya, 220 ohm ini dirasakan cukup ya untuk menghambat arus logika 1 3,3 volt sehingga LED-nya akan menyala dengan aman ya, tidak terlampau terang atau tidak terlampau redup seperti itu. Oke, untuk hardware-nya seperti itu. Jadi tanggung jawab dari programnya, program hanya mengeluarkan logika 0 atau logika 1 pada masing-masing output LED di sini ya. Sedangkan untuk switch-nya sendiri, tombolnya sendiri, ya, kalau tombolnya ini kita tekan, maka tegangan pada kaki masing-masing pin ini akan berlogika 0 atau bertegangan 0 volt. Namun kalau tombol ini tidak kita tekan, kita harapkan nanti di kaki-kaki ini akan muncul tegangan 3,3 volt karena internal pull up di dalamnya si microcontroller tersebut akan aktif. Seperti itu. Oke ya, sampai di sini mungkin dari hardware-nya ada pertanyaan mungkin, Mas? Apa sudah jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke programnya. Nah, di program ini supaya nanti Anda juga bisa mengakses sama seperti saya, kita akan mencoba login ke hardware-nya ini ya, hardware-nya Odroid ya. Kemudian dari hardware Odroid ini kita jalankan VS Code-nya, kemudian kita akses hardware yang ada di sini karena dua dua microcontroller saya di sini terhubung langsung dengan dengan Odroid-nya seperti ini. Nah, jadi saya hubungkan dua-duanya dengan port USB-nya. Seperti itu. Nah, untuk tujuan tersebut, maka yang perlu kita laksanakan seperti yang video yang sudah saya sampaikan kemarin, kita akan menggunakan remote development ya. Pertama kali open SSH configuration ya. SSH config ya. Sedikit berbeda dengan yang kemarin karena kemarin ada masalah ketika login banyak sehingga ini saya sederhanakan saja. Anda cukup login dengan login ya, konfigurasinya. Loginnya adalah gini ya, sebentar, SSH ya, SSH spasi nama hardware-nya adalah Odroid ya, pada mata kuliah unmic.zapto.org. Jadi tidak perlu username-nya tidak perlu masing-masing absensi ya, karena kemarin ternyata overload ininya, bandwidth-nya nggak kuat ya. Sehingga Anda bisa mengaksesnya menggunakan Odroid. Ini adalah IP address ya, address-nya si hardware ini ya. Kemudian kita akan login menggunakan username Odroid ya. Contohnya saya di sini sesuai dengan absennya ya, absen kalau saya 00, kalau Anda nanti 01 ya 01, baru di sini kita berikan absensinya. Ya. Seperti itu. Jadi pertama kali ya, untuk login Anda bisa menggunakan perintah yang awal ini kalau mau manual ya. Atau Anda bisa juga langsung meng-create project-nya setelah login dengan menggunakan perintah buat folder di home ya, make directory. Contohnya di sini nanti karena ini jadi satu akun jadi sedikit berubah ya. Jadi nomor absen kemudian diikuti dengan nomor absen kemudian diikuti dengan nama Anda. Nggak perlu ya, nomor absen underscore sama nama projectnya ya, tombol sama dengan tombol underscore LED ya untuk hari ini. Kemudian untuk memulai projectnya adalah PIO spasi project spasi init spasi seperti ini ya, supaya Anda tidak berulang kali, tidak terlalu lama menulis. Ini saya taruh di kolom chatting saja ya, Anda nanti tinggal copy paste dari sana. Jadi untuk konfigurasinya Mas ya, isinya hanya ini saja. Hostname-nya sesuai dengan absennya. Hostnya sesuai dengan absennya. Hostname-nya adalah unmic.zapto.org, kemudian user-nya adalah Odroid,
local forwardnya localhost titik 2 lokal spasi localhost titik 2 atau Anda tinggal copy paste di sini, beres urusan sudah. Ya, sudah. Kalau ini sudah selesai tinggal kita tutup ya, tinggal kita koneksi ke hardware-nya. Langsung connect to host ya, absen 00, berarti saya absen 00. Oke, kita coba. Nanti untuk passwordnya akan saya kirimkan bagi yang mau mencoba, Mas. Jadi nanti silahkan bagi yang mau mencoba ke hardware-nya, Anda tulis di kolom komentar atau chatbox-nya, Pak saya mau mencoba, ya, absen sekian, maka nanti akan saya buatkan password-nya, Mas. Dan saya kirimkan ke Anda sehingga Anda bisa login. Sementara password-nya ini akan saya sembunyikan supaya tidak terlalu banyak yang bisa login. Ya tadi menghindari overload bandwidth ya, sehingga nanti kita tetap bisa bekerja namun meskipun bergantian tapi tidak ada masalah. Mungkin dalam satu waktu kita bisa ya minimal 5 mahasiswa, atau di sini ada dua mahasiswa saja dulu ya. Nanti 2 mahasiswa sudah cukup atau mungkin belum selesai, nanti ganti temannya yang lainnya atau misalkan dia sudah mencoba. Saya kira itu nggak ada masalah kayak gitu. Ya, ini saya berikan contoh. Jadi nanti passwordnya akan saya berikan ke Anda masing-masing ketika Anda sudah mau mencobanya sendiri setelah programnya sudah selesai. Yaitu Oke, saya masukkan passwordnya tadi. Oke, dia terhubung sekarang. Ya, SSH ya, absen 00. Oke, platform I-nya sudah masuk sekarang, Mas. Nah, untuk memulai membuat programnya nanti ya, terminal. Saya masuk ke terminalnya. Jadi, tadi saya klik terminal ya, new terminal akan terbuka seperti ini. Kita lihat isi foldernya seperti ini ya. Banyak sekali ls min l tampilkan dalam bentuk list. Kemudian kita masuk ke folder yang namanya kuliah, Mas. Oke, kita cd kuliah, masuk ke folder cd kuliah. Kemudian kita tampilkan lagi isinya. Ya, ada unmic 3A, unmic 3C, Mictron 3D, Sysproc 3D. Oke ya, maka Anda kelas 3C. Maka kita akan masuk ke unmic 3C. cd ya. Unmic yang 3C ya. Kemudian kita tampilkan isinya. Sementara itu masih ada folder saya sendiri. Saya hapus dulu supaya saya bisa mencontohkan ke Anda bagaimana kita bisa memulai projectnya. Saya hapus dulu filenya. Oke. Sebentar ya. Nah, dari sini baru kita jalankan perintah yang ada di sana tadi, Mas, di konfigurasi tadi. Sorry. Sebentar ya, ada iklan lewat lagi nih ya. Baik, Pak. Ayo. Ini deh. Ayo, Mam, sama yang ini. Oke ya, saya lanjutkan. Saya lanjutkan dulu. Oke, kita bisa melihat dari sebelumnya tadi. Mungkin kalau lupa Anda bisa akses lagi di sini ya. Sorry. Bisa config. Nah, ini. Jadi PIO project init bot yang ini ya, kita copy.
Kemudian kita jalankan di ini ya, di terminal kita. Ctrl V aja. Di PIO spasi project ini bot. Oke, tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Oke ya, sudah ada ininya. Baru kalau sudah ada foldernya, jadi kalau setelah perintah ini, dia akan membuatkan kita beberapa folder seperti biasanya, include, lib, source, dan test. Baru ini kita buka. Open folder. Tadi ada di direktori apa? Kuliah ya. Direktori kuliah, kemudian 3C. Ya, kita klik OK. Ini minta password, kita masukkan passwordnya. Oke, yes, trusted. Tapi sebentar. SSH absen 00. Tapi ini saya ada kekeliruan, sorry. Jadi kalau kita lihat di apa namanya? Di foldernya ini tadi ya, saya buka lagi new terminal tadi. Nah, di sini ini nggak boleh nih. Jadi kalau di folder unmic 3C ini kan harusnya ada absen nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu Mas ya. Nah, di sini belum ada. Nah, harusnya kita buat folder absennya Anda dulu, baru nanti kita buatkan projectnya tadi. Jadi itu yang akan saya lakukan lagi. Saya close folder dulu untuk mengulanginya lagi. Yes. Oke, CD kuliah, terus CD unmic yang 3C. Ini ya, ini keliru, harusnya ada foldernya dulu. Saya hapus dulu. Sorry. Oke, kosong. Sekarang kita buat folder lagi di sini mkdir ya. Semama nomor absennya Mas. Ya. 00. Semama nama saya Fakur. Saya masuk ke folder tersebut. Nah, baru di sini kita jalankan perintah yang tadi. Anda bisa panah ke atas seperti ini. Panah atas terus. Nah, ini untuk mengakses perintah yang sudah kita masukkan tadi ya. Kemudian kita enter lagi. Tapi ini lokasinya kita sudah ada di folder ini sekarang. Ya. Itu saya enter. Oke, coba kalau strukturnya sekarang kita lihat ya bahwa di folder Fakur ada include lib test folder ya. Itu sehingga Anda bisa bekerja nanti di foldernya masing-masing seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan, Mas? Ya, oke. Kamu sudah siap? Dari yang minggu kemarin, saya kira kita sudah lumayan banyak ya ngetik programnya. Jadi daripada saya memulai dari awal, saya akan meng-copy paste dari yang control red minggu kemarin. Nah, yang ini saya copy saja. Nah, karena saya copy, saya bisa paste di sini. Saya lupa tadi saya punya. Oke, seperti ini. Ya, cuma kita modifikasi sekarang karena program ini sudah program 4 tombol 4 LED ya. Ya, saya akan modifikasi sedikit di sini. Ini perulangan kemarin. Saya hapus. Ya. Kita akan tambahkan di sini, Mas. Koneksi LED, ada koneksi LED 1 2 3 4 berarti kan ya. Nah, kita duplikat saja, tekan tombol Shift Alt, tekan panah bawah. 1 2 3. Berarti 4. Koneksi LED yang nomor 1, benar itu. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Tinggal kita sesuaikan ya. Koneksi LED yang nomor 2 itu terhubung di, contohnya ini kita anggap yang nomor 2 ya. Ini LED 2, sorry, ini ada LED. Ini nggak pas ini ya.
Ini LED-nya LED 1, 2, 3, 4. Nah, LED 4, LED 1, ini LED 1 terhubung ke kaki nomor 5, Mas. LED 1 ini kita terhubung ke kaki nomor 5. Kemudian LED 2 terhubung ke kaki nomor 6. Sorry, saya keliru. LED nomor 1 terhubung ke kaki 34, IO 34. Maka kita pilih kan di sini IO 34. Ya, kemudian LED yang nomor 2 terhubung 35 ya sama 32. Ini 35 sama 32. Kemudian yang terakhir LED 4 ke IO nomor 2. Jadi sudah benar. Oke, kita akan mencoba dulu apa namanya? LED-nya saja dulu. Tombolnya akan kita tidak anggap ada. Ya, pertama kali kita akan setup supaya pin tersebut, pin ini menjadi output semua dengan perintah apa kemarin? Ya, set GPIO. Ya, set GPIO ya, set pin GPIO-nya supaya sebagai apa, Mas? Output dulu ya. Output, maka kita menggunakan perintah pin mode pada kaki, berarti pada koneksi LED nomor 1 kan gitu ya, Mas ya. Ya, ini kita set sebagai output. Oke. Semuanya sama saya kira, LED 2, LED 3, LED 4, berarti tinggal kita tekan Shift, Alt, tekan panah bawah. 1, 2, 3, ya, 4. Tinggal kita ganti di sini. Saya akan menggunakan sedikit cara yang berbeda. Saya blok di sini. Kemudian saya akan menggunakan plugin namanya increment. Increment by 1. Kita tekan Enter. Langsung 1 ya. Atau langsung aja 2, 3, 3 ya. Yang di sini adalah 4. Oke ya, LED 1, 2, 3, 4 sudah sebagai output semua. Sekarang kita uji, Mas. Kita nyalakan semua LED-nya, Mas. Ya. Nyalakan semua LED. Ya, menggunakan perintah digital. Right ya kemarin ya. Ya, supaya menyala, kalau Anda lihat rangkaiannya tadi, supaya LED 4-nya ini menyala, kita berikan logika 1 di sini semua. Ya, logika high semua berarti ya pada koneksi koneksi LED 1 kita berikan logika high. Oke, seperti itu tinggal kita sama Shift Alt panah bawah 3 kali. Tinggal kita ganti nomor LED-nya 2, 3, 4, maka keempat LED tersebut akan menyala. Sesimpel itu, tinggal kita tanam dengan menggunakan panah di sini. Upload langsung. Saya yakin tidak ada errornya. Oke, TTY USB 0. Dia tertanam sekarang. Oke ya. Saya tidak tahu nih yang USB 0-nya ini yang kiri atau yang kanan, tapi kita bisa menggunakan perintah seperti ini kalau di sebentar saya cek dulu. Debug me6 ya. Kita tambahkan ls/dev/tt USB bintang. Jadi ada USB 0, USB 1 karena ada dua perangkat di sini. Yang harus saya hilangkan yang USB 1 supaya saya tahu di mana tepatnya. Saya lepas dulu mungkin. Saya panah lagi. Nah, ini bukan berarti yang 0 berarti yang ini. Yang 0 berarti yang ini. Yang 0 yang ini yang 1 ini yang 0, sorry. Nah, berarti ini saya lepas. Saya harus menanam program pada yang TTY USB 1 ini. Ya. Upload port ini harusnya ada. Saya modifikasi sedikit platform I/O-nya supaya nanti dia tidak mengupload di tempat lainnya. Nama ini upload port. Ini saya isi dengan /dev/tty USB
1 ya, karena USB 0-nya tadi tidak tertancap di project board saya. Oke, saya simpan, kemudian saya tanam ulang supaya dia tertanam pada USB yang modul yang di sini, bukan yang sebelumnya tadi. Ya, modifikasi terakhir adalah LED yang nomor 3 terhubung ke kaki nomor 25, Mas. 25. Seperti itu, tinggal langsung kita upload lagi programnya. Nah, seperti ini Anda bisa lihat ya, bagaimana kita dengan sangat mudah merubah ketika hardware-nya di sini ada perubahan, kita tinggal merubah di satu titik sini saja, Mas. Ya, 32, 33 seperti itu. Tanpa harus merubah di badan programnya. Jadi hanya dia menggunakan macro define. Inilah fungsi dari macro define. Seperti itu. Oh, ada errornya. Sebentar, apa ini? USB 0-nya tidak diketemukan. Coba saya tampilkan di sini. Sekarang dia berubah. Bukan USB 1 lagi, tapi namanya adalah USB 0. Ya, kayak ganti aja. USB yang nomor 0. Sekarang kita tanam. Oh, bentar. Ulangi lagi. Kita tanam lagi. Kita harus memastikan bahwasanya nanti tiga LED-nya ini harus bisa menyala. Sementara yang menyala tadi masih 2 ya. 1, 2 ini saja. Berarti ini harus kita pindah berapa tadi nomornya? 3225 ya. Tadi yang kita pakai 3 yang menang. Yang 32 ini sudah bisa menyala. Berarti 33 dan 25 LED yang belum. Ini LED yang nomor 1 ini ke 32. Saya betul. LED yang nomor 1 ke 32. Kemudian kita paste di sini. Kemudian di sini kita ganti dengan, kalau high kan menyala ya, kita haruskan memberikan supaya mati, kita harus memberikan logika low, matikan. Ya, supaya ini low, kita harus merubah ini menjadi low. Nah, seperti itu. Oke, baru ini kita panggil. Contohnya kita masukkan ke dalam perulangan loop ya. Nyalakan dulu. Nyalakan LED. Kemudian kita jeda dia selama 1 detik. Kemudian kita matikan LED-nya sebentar ya. Sebentar. Matikan LED, matikan 4 LED. Delay juga. Jadi nanti LED-nya 4 menyala, mati dengan jeda 1 detik. Ya, seperti itu. Apa? Lihat TV? Pinupin? Minta kakak Pinupin. Bentar. Kalau Anda lihat LED-nya sudah bisa ya? Ya, programnya sangat sederhana sekali, cuma Ntar saya tunjukkan lagi punya saya tadi, sudah ketutup tadi. Cuma dia bisa kita pergunakan untuk memvalidasi bahwa program kita sederhana, hardware-nya sederhana, bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi tidak ada masalah di situ. Ini yang kita harapkan. Jadi sebelum kita sebelum kita bekerja pada hal yang kompleks ya, hal-hal yang sederhana ini harus kita pastikan berfungsi. Kalau yang sederhana ini nggak berfungsi ya jangan kemana-mana dulu gitu.
Nah, contoh sederhana kalau di saat ini ya kan, kita tadi kan mengendalikan, kita kan ingin menekan tombol nanti LED-nya menyala kan gitu ya. Tapi pastikan dulu bahwa apa? LED-nya bisa menyala dulu. Nah, kalau LED-nya sudah menyala baru kita mikirkan tombolnya gitu. Jangan sampai gini, Anda buat langsung baca tombol, nyalakan LED. Ternyata programnya nggak jalan. Anda bingung nih, yang nggak berjalan tombolnya atau yang nggak berjalan LED-nya. Kan bingung. Nah, itulah kenapa di awal selalu ya pilahkan permasalahan itu menjadi beberapa tahap, Mas. Ya, contohnya di sini ada 2 tahap persoalan ya. Bagaimana kita bisa menyalakan mematikan LED, barusan kita kerjakan. Nanti yang kedua setelah ini, bagaimana kita bisa mendeteksi tombol. Kalau kita bisa pertama bisa, yang kedua bisa, baru nanti kita gabungkan kan gitu. Jadi kelompokkan permasalahan di program itu masing-masing sehingga nanti kita bisa menggabungkannya dan itu bisa kita laksanakan pembuatan programnya bisa lebih lancar sehingga nanti permasalahan bisa segera kita temukan gitu kalau ada permasalahan. Seperti itu, saya akan remote lagi ke hostnya. Tadi yang terakhir absen 1 upload bisa di disconnect dulu Mas ya, saya mau masuk dulu. Oke, saya sudah connect. Maka saya akan membuka folder pekerjaan saya yang tadi, yang saya tinggalkan tadi. Saya open, ada di kuliah, ada di unmic, ada di 00, absen saya, kemudian saya klik OK. Ini sudah saya rekam, nanti saya upload di YouTube seperti biasanya. Oke, tunggu sebentar. Pastikan ini bisa mengakses foldernya terlebih dahulu. Ya. Programnya yang ini, oke? Ya, kita punya 4 fungsi. Fungsi yang pertama inisiasi saya sembunyikan, fungsi nyalakan LED juga saya sembunyikan karena sudah sempurna kan ya. Nyalakan LED saya sembunyikan, matikan saya sembunyikan. Jadi ini saja yang kita butuhkan. Oke ya. Nah, sekarang kita urusi yang apa, Mas? Yang tombolnya. Nah, karena saya ingin mengurusi yang tombolnya, gimana sih kita bisa mendeteksi tombolnya, maka sementara nyalakan matikan LED ini akan saya matikan dulu, Mas. Sehingga kita tidak akan berurusan dengan LED. Yang inisiasi LED ini juga saya matikan. Saya matikan itu berarti kita berikan komentar di depannya, sehingga program pada baris tersebut tidak akan dijalankan. Paham ya? Nah, kita akan berurusan dengan tombol sekarang. Sebagaimana Anda tahu tadi, tombol itu terkoneksi pada pin berapa tadi? 26, 27, 14, 12. Kita lihat, saya menggunakan websitenya ini, Random Net Tutorial, untuk mengambil referensinya. Tadi saya menggunakan pin berapa tadi? 26, 27, 14, 12. Kita cek. 12, 12, 14, 12, berapa tadi? Pin 12, 14. 12-nya Anda lihat, 12-nya sebagai input bisa nggak? Input bisa, cuma di sini ada keterangannya, apa? Warna kuning. Jadi kalau kita kita tambahkan resistor pull up, maka dia akan gagal. Maka ya amannya nggak, jangan pakai pin nomor 12 lah. Kalau kita nggak ingin votingnya gagal kan gitu. Jadi saya akan gunakan pin yang lainnya, bukan pin nomor 12. Maka ini akan saya ganti ya. Pada pin mungkin bisa kita cek. Sebentar, saya lanjutkannya dulu. Yang 14 bermasalah enggak? 14, oke ya 14. Kemudian 2726 2627 juga oke. Ya. Jadi saya kira yang bermasalah cuma 12 saja. 12 kayak kalau pakai yang 13 coba. Yang 13 bermasalah enggak? 13. 13 oke ya. 13 oke. Ya, oke, berarti 13 saya bisa pakai di sini. Gini, sini, ke sini. Jadi rangkaiannya berubah sedikit karena pin nomor 12 tadi nggak bisa kita gunakan karena ada notifikasi di situ. Ya, oke, kita akan baca dia sekarang dari program. Kita define dulu seperti tadi biasanya. Ya, define, ya. Define. Kemudian apa ini? Koneksi atau jangan koneksi, mungkin tombol. Tombol atau ya tombol aja. Tombol nomor 1 ya, terkoneksi pada pin tombol nomor 1
terkoneksi pada pin ini nomor 1 ya, 26. Saya tuliskan angka 26 di sini. Kemudian yang tombol, nah ini tombol 2, ada tombol 3, ada tombol 4. Yang tombol 2 ada pada kaki nomor tombol 2 yang ini terkaki 27 ya. Maka di sini saya ganti dengan 27. Kemudian tombol 3 terhubung pada 14. Ini adalah 14, yang terakhir adalah 13 tadi. Oke. Nah, kalau sudah, baru ini kita sama seperti tadi. Kalau di sana kita punya inisiasi LED, kita punya di sini juga inisiasi untuk tombolnya ya. Set apa tadi? Set pin tombol sebagai input. Perintah programnya adalah pin mode ya. Apa Mas? Tombol 1 ya. Tombol 1, input. Nah, inputnya kita aktifkan pull up-nya, Mas. Input with pull up. Nah, kemudian kita duplikat. 1, 2, 3. Tinggal kita ganti di sini. 2, 3, 4. Oke. Maka kita sudah mengaktifkan tombol tersebut sebagai input. Ya. Nah, kalau sudah kita set sebagai input, maka kita siap untuk membaca tombol tersebut. Ya. Kita baca sekarang di sini. Kita akan menggunakan serial untuk memonitor apakah hardware kita berfungsi, apakah penekanan tombol kita berhasil apa enggak. Contohnya di sini ya. Kita gunakan ya komunikasi serial begin ya. Contohnya baud rate-nya adalah 9600. Ini sudah saya jelaskan kemarin ya. Serial ya, print lain. Kita berikan inisiasi di sini apa ini Mas? Tombol dan belum ada petiknya. Tombol dan lampu LED ya. LED siap contohnya. Kita berikan notifikasi seperti ini bahwa programnya sudah siap gitu nanti. Jadi ketika dia booting up, nyala, maka akan ada pesan seperti ini. Baru di sini kita berikan pesan nanti kalau ada tombol ditekan, maka akan ada pesan masuk Anda menekan tombol nomor 1, Anda menekan tombol nomor 2, kan gitu Mas ya. Oke, sini bahasa manusianya sederhana. Apa? Jika tombol ditekan. Bahasa programnya adalah jika tombol berapa? Tombol 1 ditekan. Ditekan itu untuk membaca tombol kita bisa menggunakan perintah apa? Digital read. Write. Digital read ya. Kalau write itu mengset ya, menulis. Kalau read itu membaca, kan? Kita membaca status tombolnya ini apa kan gitu ya. Berarti digital read tombol berapa? Yang tombol nomor 1. Tombol nomor 1. Nah, ini kemudian apakah logikanya high apa low kan gitu ya. Kalau logikanya low ya, tadi sudah saya sampaikan. Ya. Kalau ini kita tekan berarti koneksi ini ke sini itu nyambung ke ground kan. Kalau ini kita sambungkan berarti kalau low kan 0 volt. Berarti kalau low berarti tanda bahwa tombolnya sedang ditekan. Ya, berarti kalau low simbolnya dia ditekan. Gitu ya. Nah, itu oke. Jadi jika tombol ditekan, nah gini. Mungkin seperti ini, juga boleh. Apa yang dikatakan? Maka kirim pesan. Nah, kirim pesan ke komputer contohnya, ke komputer. Nah, untuk mengirim pesan komputer kita bisa memberikan perintah apa? Serial print lain Anda, kurang petiknya. Anda menekan tombol nomor 1. Nah, gini Mas ya. Nah, else ya. Else if atau bisa ditulis di bawahnya juga boleh. Else if ini
Ini daripada nulis ulang, ini saya copy aja. Saya paste di sini. Ini bahasa manusianya adalah jika tombol 1 tidak ditekan, berarti kalau tidak ditekan maka tegangannya logikanya akan high kelas. Jadi kalau Anda tidak menekan tombol, maka karena ada pull up-nya maka dia akan tetap high. Maka kita akan enter di sini. Oke. Maka sama seperti yang tadi. Ini akan saya duplikat dengan menekan tombol Shift Alt panah bawah. Kemudian saya hanya menekan tombol ALT panah bawah, maka saya bisa geser dia ke bawah sini. Nah, seperti ini. Daripada kita menulis ulang. Ctrl X ya. Kemudian kita akan mengirim pesan ke komputer bahwa Anda tidak menekan tombol 1. Di sini saja dulu, satu tombol saja dulu. Nanti kalau satu tombol benar, maka tinggal kita copy paste untuk tombol kedua, ketiga, dan keempat. Oke ya, paham ya? Namun kita tidak akan melihat LED-nya dulu, ya, tapi kita akan melihat tombolnya apakah berfungsi apa saja. Oke, di hardware-nya sekarang saya punya satu tombol di sini. Nah, taruh mana ini? Nah, contohnya di sini ya. Ini tombol 1, ya. Ini saya punya tombol kedua, tombol keempatnya enggak. Nanti saya bukan lagi. Tombol gimana enaknya? Tombol 1 saja dulu. Saya ambilkan jumper dulu. Ya, programnya kita tanam sekarang. Masih proses, tunggu dulu. Oke, ya. Kemudian kita akan melihat terminalnya menggunakan tombol serial monitor. Ya. Kok lambat sekali? Kenapa? Karena di sini tidak ada delay-nya, Mas. Anda lihat di sini langsung kelihatan masalahnya. Kenapa kok di sini pelan sekali? Kita akan menambahkan contohnya di sini delay. Ya, delay. Contohnya setiap 100 milisecond dia akan membaca tombolnya. Saya tanam lagi. Oops. Ya, setelah tertanam ini Anda tidak menekan tombol 1, ya kan? Jadi sekarang kita tekan. Tidak ada indikator. Anda tidak menekan. Coba saya hubungkan langsung menuju ke ground-nya saja. Coba. Ini harusnya dapat ground. Saya hubungkan pin nomor 26 benar ya? Ya, pin nomor 26. Ground. Tadi sudah bisa? Ya, coba saya coba lagi sini dengan tombol ground. 27 ini, 26. Kenapa kok dia terkadang pelan ya? Saya share.
Saya perlambat saja kecepatannya supaya delay-nya saya perlambat. Jadi di sini sekarang kita gunakan LED-nya, inisialisasinya kita aktifkan, maka LED ini bisa kita nyalakan ketika tombolnya kita tekan. Ya. Kita panah, kita tambahkan. Tapi ini ingat masih satu tombol saja. Oke, sekarang kita tekan tombolnya. LED-nya menyala keempat-empatnya ya. Sebentar, saya tunjukkan gini supaya kelihatan. Saya lepas, saya tekan lagi, LED-nya menyala. Saya lepas lagi, saya tekan, saya lepas, saya tekan, saya lepas, saya tekan, saya lepas. Oke, berfungsi ya. Nah, sekarang tinggal kita merapikan programnya supaya apa? Supaya LED-nya, tombolnya bukan hanya satu tapi ada 4 kan gitu. Ya, saya tambahkan tombol kedua berarti seperti tadi. Ini tombol kedua. Saya butuh jumper lagi. Ya, jadi ini terhubung ke sinyal ground-nya. Seperti rangkaian tadi, ini ground-nya. Kemudian kita tambahkan untuk pin-nya. Kita bisa menggunakan ini ke pin berapa yang tombol kedua? Tombol kedua itu adalah pin nomor 27, berarti sebelahnya 26 ada pin nomor 27. Oke, hardware-nya sudah siap, tinggal codingnya kita rubah sekarang. Ya. Nah, sekarang karena kita punya dua tombol, maka ini saya matikan ya. Saya hanya akan menyalakan LED yang nomor 2 saja. Untuk menyalakan LED yang nomor 2, maka kita bisa menggunakan pin, bukan pin ya, tapi apa? Digital bright ya pada LED yang nomor bukan LED tapi koneksi ya, koneksi LED yang nomor 1 kita berikan logika high kan gitu Mas ya. High. Oke. Ini kalau tombol 1 yang ditekan, ya kan? Else if, jika tombol 2 yang ditekan, nah gitu. Berarti ini kan low. Berarti ini, supaya nggak berubah program yang tadi, mendingan saya ginikan aja. Ntar, yang ini akan kita buang. Ini digital read, tombol 1 ditekan maka low. Ya. Kita akan membuat yang kedua sekarang. Tinggal kita, yang ini belum tadi. Ini saya copy. Kita paste di sini karena sekarang kita nggak mematikan LED semuanya, tapi mematikan LED satu aja. Ini kita tekan dulu. Oke, tinggal kita untuk tombol yang kedua. Copy, ya. Kemudian paste. Jadi ya, sekarang apa? Jika tombol yang nomor 2 ditekan, maka tombol 2 kita tekan ya, low. Maka LED yang nomor 2 yang akan menyala. Ya. Tombol 2, ini juga tombol kedua. Ini juga 2. Yang ini juga pesannya 2. Yang ini juga 2. Oke. Programnya saya perkecil sedikit. Oke ya, kelihatan ya. Nah, seperti itu. Jadi, yang pertama ini adalah tombol yang nomor 1. Yang ini adalah tombol nomor 2. Ya, cuma 2 tombol saja dulu. Kemudian langsung kita tanam dulu.
Sudah ya? Jadi Anda tidak menekan tombol 1 dan 2, Mas ini. Sekarang saya tekan tombol nomor 1. Nah, LED yang nomor 1 nggak kelihatan. Nah, gini. Saya tekan tombolnya, ya. Sekarang LED nomor 1 menyala, Mas. Ya. Ada tekan Anda menekan tombol 1, Anda tidak menekan tombol 2. Ya kan? Benar ya? Saya lepas, LED-nya mati. Sekarang kita tekan lagi. LED yang di sini, LED-nya menyala. Yang kedua, sekarang LED-nya yang menyala. Ya, ada pesan Anda tidak menekan, Anda menekan tombol 2. Ya, kemudian saya lepas lagi dan mati lagi. Ya, kalau saya tekan dua-duanya, ya, menyala semua ya. Saya lepas dua-duanya, mati dua-duanya. Saya tekan semuanya, menyala semuanya. Saya lepas semuanya, seperti itu. Terus, maka dua tombol tersebut sudah dengan benar kita bisa kendalikan dari tombol. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, Mas.